Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Rakyat Bersatu tolak PSN, bubarkan Komando Teritorial dan lawan kriminalisasi rezim militer. Salam Berbahasa Nasional Papua Barat. Nimo, Koyao, Koha, Kosa, Dormun, Koimoin, Tarea, Mufa, Ayaklak, Nare, Yemum, Galak, Koenamle, Amakaine, Amolomo, Kinaona, Wimau, Wa. Tepat 5 Juni 2026, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari Lingkungan Hidup diperingati untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian hutan dan alam agar terus terlindungi dan berkelanjutan hidup. Di tengah peringatan tersebut, kami diperhadapkan dengan masifnya deforestasi akibat eksploitasi oleh oligarki dan mafia tanah yang rakus. Rakyat di dunia dituntut untuk melindungi dan menjaga lingkungan hutan dan alam di tengah krisis iklim yang kini mempengaruhi dunia. Menurut Global Forest Watch, lebih dari 8% bentang alam hutan utuh mengalami degradasi, wilayah seluas 1,4 juta hektar. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas manusia mengganggu hutan alami selama 13 tahun terakhir makin masif hingga mengakibatkan krisis iklim. Menurut data lembaga Audikia Nusantara, deforestasi lingkungan hutan di Indonesia meningkat sejak tahun 2005. Tercatat 433.751 hektar hutan hilang. Hal tersebut dipicu oleh izin konsesi untuk tambang, perkebunan, kelapa sawit, dan proyek strategi nasional (PSN). Di Papua, dalam laporan pusaka deforestasi hutan dan alam masyarakat adat Papua yang hilang meningkat naik per Januari-Februari 2024 tercatat seluas 76.671 hektar di daerah Papua. Selain hutan dan alam yang dirusaki, pengiriman militer besar-besaran di Papua juga terus terjadi melalui film Pesta Babi. Kita menyaksikan bagaimana negara oligarki dan militernya menjadi aktor di balik perampasan tanah dan ruang hidup masyarakat adat di Papua. Film Pesta Babi bukan membongkar kerusakan hutan adat oleh proyek strategi nasional di Merauke, tetapi juga hak-hak politik untuk intimidasi dan teror dan fenomena militer besar-besaran atas nama hilirisasi, pangan, dan pembangunan. Melalui kolonialisme baru ini, rakyat Papua dibuat sebagai objek di atas tanahnya sendiri. Baru-baru ini, tanggal 24 Mei 2026, Mama Yasinta Mawen selaku tokoh dalam film Pesta Babi juga memiliki tanah Marin Anim. Ia diculik. Awalnya orang tidak kenal mengintimidasi dan menyuruh untuk ambil video dengan narasi menolak film Pesta Babi, dan beberapa hari kemudian tiba di Jakarta. Menurut Jubi dan pihak keluarga, Mama Yasinta diterbangkan menggunakan pesawat jet milik Joint Group dan dikawal ketat dengan militer. Setelah itu diterbangkan ke Jakarta. Sampai saat ini keluarga menuntut untuk PT Joint Group dan TNI kembalikan Mama Yasinta Mawen ke Merauke, Papua Selatan. Rakyat Papua sedang menghadapi sebuah rezim berwatak kolonialistik, militeristik, dan kapitalistik yang masif dan sistematis. Ini sehingga mengakibatkan lajunya pembungkaman terus dipraktikkan di Papua. Pertanyaannya, kapan ini berakhir? Bagaimana mengakhirinya? Apa yang harus dilakukan? Maka dalam kesempatan ini, kami menyerukan pentingnya persatuan nasional di antara rakyat tertindas. Hanya melalui persatuanlah rezim hari ini mampu ditumbangkan dan rakyat Papua untuk bebas dari tekanan militer dapat tercapai. Berdasarkan dengan kondisi objektif tersebut di atas dan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, maka itu kami dari Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Kota Surabaya, dan IPMAPA Surabaya menuntut kepada pemerintah Indonesia dan PBB segera: 1. Hentikan proyek strategi nasional di Merauke, Boven, Digul, dan seluruh tanah Papua. Hentikan. 2. PT Joint Group, TNI, dan PSI Prabowo segera kembalikan Mama Yasinta Mawen yang telah diculik. Segera. 3. Tarik militer organik dan organik dari seluruh tanah Papua. 4. Menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi semua perusahaan nasional dan multinasional corporation milik negara-negara imperialis, Freeport, BPLNG Tangguh, Medco, Korindo, dan lain di seluruh tanah Papua. 5. Stop kriminalisasi Mama Yasinta, Deni Laksono, Kirpi Jehan, Paudale, John Teddy Wakun, dan kawan-kawan yang terlibat dalam film Pesta Babi karena mereka mengungkap kebenaran yang terjadi di Papua. 6. Buka akses jurnalis lokal, nasional maupun internasional di Papua.
7. Usut dan tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua. 8. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua, Indonesia dan internasional. 9. Hentikan teror kriminalisasi terhadap masyarakat adat, mahasiswa Papua di Indonesia dan rakyat Papua Barat. 10. TNI Polri stop tangkap dan tembak masyarakat sipil yang berada di Puncak Papua, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dugama, Timika, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Dogiai, dan seluruh tanah Papua tanpa ada bukti yang jelas. 11. Cabut Undang-Undang Otsus Jilid 2 dan hentikan DOP di seluruh tanah Papua. 12. PBB harus bertanggung jawab untuk meluruskan sejarah PPRA dan proses aneksasi West Papua ke Indonesia yang telah dimanipulasi. 13. Mendukung penduduk kemerdekaan Palestina, West Sahara, Kanaki, dan Catalonia. 14. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis dan menuju sosialisme ilmiah di Papua. Demikian pernyataan sikap ini dibuat. Kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, pembukaan, penindasan, penyisapan terhadap rakyat Papua di West Papua. Medan Juan, Tanah Kolonial, 5 Juni 2026. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka!